Kedepannya nanti Pak Erwin akan menjelaskan lebih rinci bagaimana proses perkembangan dan apa yang harus kita diskusikan. Dan saya mendengar bahwa nanti juga sistem pembayaran yang paling mudah yang sudah dirancang oleh Bank Indonesia akan didemokan kepada kita sehingga para guru dapat melihat secara langsung praktek bagaimana memanfaatkan teknologi digital yang sudah disiapkan dan sudah diprogramkan oleh pemerintah untuk memudahkan seluruh rakyat Indonesia dalam melakukan transaksi dan tentunya yang sangat ekonomis bagi setiap keluarga. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sebagai bahan dan kita akan diskusi lebih lanjut. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erwin, silakan Pak. Assalamualaikum. Sudah bisa ya Pak? Suara saya didengar? Sudah Pak. Ya, mohon maaf tadi soalnya saya tidak bisa mendengar suara dari sana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Marinus Gia dari Komisi 11 DPR RI. Pagi ini kita ketemu lagi Pak Gia. Iya Pak Erwin. Melalui platform Zoom, saya rasa tidak mengurangi makna. Mudah-mudahan Pak. Setuju, Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu Pak. Amin, amin. Pak Erwin juga sehat ya. Amin, amin Pak. Alhamdulillah semua di sini kondisinya sehat-sehat semua. Saya juga ingin menyapa yang kami hormati Bapak Haji Jamaluddin, Ketua PGRI Kota Tangerang, Bapak Bagiodullah Komari, Sekretaris PGRI Kota Tangerang, dan juga Bapak Ibu anggota Persatuan Guru Republik Indonesia, dan juga seluruh anggotanya yang hadir di sini. Ini merupakan suatu kebahagiaan buat saya berada di tengah anggota PGRI, gitu, merupakan suatu kebanggaan buat saya, dan juga seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini kita bisa bertemu di dalam acara webinar evaluasi keuangan digital di dalam membangun kemandirian ekonomi bersama Bapak Gea dan juga PGRI di Kota Tangerang. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Lewat kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada Bapak Ibu semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan juga diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu yang berbahagia, secara umum di dalam webinar ini kami akan mengawali paparan kami dengan sebuah quotes dari Natarajan Chandrasekaran. Ini merupakan CEO dari Tata Consulting Service dan juga pakar IT yang mengatakan bahwa going digital is no longer an option, it is the default. Jadi hal ini bisa dimaknakan bahwa mau tidak mau pelaku usaha, regulator, dan juga kita semua yang hadir di sini
harus menyesuaikan diri masuk ke era digital, termasuk juga Bapak Ibu guru semua. Sekarang dengan proses pembelajaran yang sekarang itu juga sudah menggunakan teknologi digital. Kenapa? Karena tren digitalisasi ini benar-benar sudah mengubah pola dan cara kita berinteraksi dan juga cara kita bertransaksi di dalam perekonomian. Paling tidak ada 4 hal yang menjadi tuntutan pada saat ini, yaitu mobilitas yang makin tinggi, harus cepat, harus fleksibel, dan juga harus aman. Tuntutan ini harus dipenuhi dan juga perlu kita mitigasi resikonya secara bersama. Di dalam pemaparan kami pada hari ini, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah overview dan outlook ekonomi keuangan digital, perkembangan elektronifikasi di Provinsi Banten, tentunya ini merupakan update untuk Bapak Ibu semua, dan juga kebijakan Bank Indonesia, serta strategi kemandirian digital. Serta yang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gea tadi di awal, saya juga mohon izin untuk mempraktekkan, barangkali ada Bapak Ibu semua yang bisa mempraktekkan transaksi digital, karena teman-teman saya sudah ada di antara Bapak Ibu semua. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, ini bisa tampak bahwa tren digitalisasi saat ini bergerak dengan cepat, mempengaruhi sendi-sendi ekonomi, tidak hanya di ekonomi saja, tetapi juga memasuki kehidupan sosial. Dan Indonesia punya kesempatan emas untuk memaksimalkan tren ini guna mendorong output perekonomian. Tidaknya ada 4 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah populasi Indonesia yang besar, yaitu sebesar 272 juta yang bisa kita optimalkan untuk pengembangan ekonomi digital. Yang kedua adalah konektivitas, dukungan konektivitas dari kepemilikan telepon genggam atau HP yang jumlahnya itu 338 juta ataupun sebesar 124 populasi, 124% dari populasi. Dan yang ketiga adalah pengguna internet di Indonesia ternyata cukup aktif, yaitu sebesar 175 juta jiwa dengan tingkat penetrasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 64%. Dan yang berikutnya adalah yang menarik adalah pengguna media sosial yang cukup aktif, ini terdiri dari 160 juta dengan tingkat penetrasi 59%. Jadi saya rasa ini merupakan modal untuk ekonomi digital di Indonesia untuk bergerak dengan cepat. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Kita melihat bahwa dengan modalitas tersebut, ke depan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di tahun 2025, kami harapkan bisa mampu membawa 91,3 juta penduduk Indonesia yang masih unbanked, dan juga 62,9 juta UMKM ke dalam ekonomi dan keuangan digital secara lebih sustainable melalui pemanfaatan digitalisasi. Jadi ini yang merupakan cita-cita kita sampai dengan tahun 2025. Isunya adalah bagaimana membawa 91,3 juta penduduk dan yang masih unbanked dan juga 62,9 juta UMKM masuk ke dalam ranah digital. Dan ini tidak hanya di sektor finansial saja, namun kolaborasi antar seluruh stakeholder diharapkan juga mampu memberikan kontribusi besar bagi sektor real seperti upaya transportasi, pasar, UMKM, dan juga pariwisata, dan juga sektor-sektor lainnya. Indikasi perkembangan tren digitalisasi juga semakin menguat. Ini di slide 7, Mbak Rena. Oke. Juga semakin menguat, tercermin dari meningkatnya preferensi dan juga akseptasi masyarakat terhadap digitalisasi payment, sebagaimana diungkapkan oleh Pak Gea tadi. Dan diperkirakan ini akan semakin meningkat di tahun 2021. Jadi baik transaksi uang elektronik, dan juga digital banking, serta e-commerce, ketiganya diperkirakan akan terus meningkat secara nominal maupun volumenya di tengah pandemi COVID-19.
Contohnya saja satu ya, transaksi digital banking. Di sini diperkirakan akan meningkat sebesar, volumenya itu akan meningkat sebesar 6.507, sementara transaksinya juga nominalnya juga akan meningkat sebesar 33 triliun 331 miliar rupiah. Dan ini didorong oleh meningkatnya akseptasi masyarakat serta maraknya layanan digital yang sudah tumbuh di perekonomian. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya banggakan, di dalam mendukung ekonomi digital, Bank Indonesia dan juga Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau yang disingkat ASPI telah meluncurkan KRIS, ya, QR Code Indonesia Standard yang kita sebut sebagai KRIS, yang merupakan standar dari QR Code. Jadi QR Code-nya kita standarisir, yang merupakan cara pembayaran yang universal, gampang, untung, dan juga unggul. Dengan KRIS, masyarakat sebagai konsumen dapat melakukan scan QR, pembayaran sesuatu dari semua penyelenggara jasa sistem pembayaran. Jadi dengan KRIS ini sebenarnya menyatukan seluruh aplikasi sistem pembayaran yang sudah ada hanya dengan satu QR. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuka satu account di aplikasi pembayaran X untuk satu KRIS X, akan tetapi cukup dengan satu KRIS saja itu sudah bisa menjembatani berbagai aplikasi pembayaran. Dan KRIS ini sudah mulai diaplikasikan sejak 1 Januari 2020. Dan kalau kita lihat perkembangan KRIS ini sebagai salah satu cara pembayaran, ini terus meningkat, tercermin dari penggunaan KRIS terhadap jumlah UMKM di Provinsi Banten yang mencapai 41%, dan ini menduduki posisi kedua setelah DKI Jakarta. Jadi kita bisa membayangkan bahwa penggunaan KRIS di UMKM sudah memiliki akseptasi yang cukup besar dan juga menduduki kedua di Nusantara setelah Provinsi DKI Jakarta. Ini sebuah hal yang membanggakan, mencerminkan betapa keinginan kuat dari para UMKM untuk menyesuaikan diri kepada digitalisasi. Dan secara keseluruhan, digitalisasi KRIS ini dari seluruh merchant itu sudah mencapai 465.000 yang mencatatkan Banten ini berada di posisi keempat secara nasional. Dan adopsi KRIS ini tentunya akan meningkat terus di tahun 2021. Kami bekerja sama dengan seluruh bank dan berupaya untuk meningkatkan jumlah adopsi penggunaan KRIS ini mencapai 801.200 merchant yang nantinya kami harapkan sudah bisa mengadopsi KRIS. Kemudian adalah kalau kita lihat sebaran KRIS di berbagai kabupaten kota di Provinsi Banten, kita bisa melihat adalah di daerah Pandeglang, Lebak, dan juga Cilegon, ini merupakan isu tersendiri bagaimana kita bisa meningkatkan akseptasi cara pembayaran digital di beberapa daerah di Provinsi Banten. Tentunya ini perlu langkah sinergitas antara pemimpin daerah, pelaku ekonomi, dan juga yang paling penting adalah perubahan mindsetting dari masyarakat untuk lebih go digital lagi, di samping juga kesiapan infrastrukturnya. Kemudian kita lanjut di slide 10. Kita melihat bahwa KRIS ini tidak hanya menyentuh sektor perdagangan saja, akan tetapi juga sudah menyentuh sektor sosial, keagamaan, dan kesehatan. Dan Bank Indonesia Provinsi Banten akan terus mendorong penggunaan elektronifikasi melalui penggunaan KRIS ini, baik di UMKM, untuk transportasi, pondok pesantren, rumah ibadah, perguruan tinggi, hingga juga mendukung untuk sektor pariwisata. Jadi kita terus perluas penggunaan KRIS ini di tengah berkembangnya ekonomi digital. Dari sisi transportasi, sebagai contoh, implementasi digital Provinsi Banten telah dilakukan di berbagai platform. Slide 11. Ya, di slide 11, sebagai contoh, layanan bis Damri yang telah menerima pembayaran secara non-tunai
menggunakan kris dan juga uang elektronik chip base. Tidak hanya BIS Damri saja, ada BRT Kota Tangerang, ya BRT Kota Tangerang juga telah mampu menerima pembayaran melalui kris, dan ini tentunya sebuah hal yang membanggakan bagaimana kris sudah merambah kepada sektor transportasi, dan tentunya ini berupaya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dan yang kedua, transaksi pemerintah daerah, dan berdasarkan pemantauan kami, ini telah 100% mengimplementasikan elektronifikasi transaksinya, baik transaksi pendapatan dan juga belanja. Ini merupakan bagian dari percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, di mana Provinsi Banten ini sudah memiliki 5 tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Dan hal ini juga kita lihat dari indeks capaian elektronifikasi, di mana Lebak, Tangerang, di kota maupun Kabupaten Tangerang merupakan 3 kabupaten atau kota yang memiliki indeks capaian elektronifikasi yang cukup tinggi. Kemudian kita lanjut ke slide 11. Elektronifikasi juga merambah kepada pemberian bantuan sosial, di mana di sini kita melihat untuk pemberian bantuan sosial juga telah dilakukan elektronifikasi, dan tantangan kita di sini adalah bagaimana kita bisa mengkonektivitas digitalisasi dengan e-warung ataupun juga setting mesin EDC-nya yang semakin luas. Meskipun demikian, bantuan sosial non tunai di sini penyerapan untuk PKH-nya, PKH di triwulan 1 2021 cukup besar, yaitu sebesar 98,15%, di mana ini merupakan peningkatan pada triwulan sebelumnya. Tentunya hal ini merupakan sebuah langkah yang bagus di dalam meningkatkan penyaluran bantuan sosial non tunai. Kemudian lanjut di slide 12. Di sini ada perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Kita lihat meningkat dari waktu ke waktu, di mana berdasarkan transaksi e-commerce pada tahun 2020, transaksi meningkat sebesar 23% secara year on year, dan diprediksi ekonomi digital Indonesia juga dapat meningkat sampai dengan tahun 2025. Berbagai manfaat didapat dengan perkembangan yang cukup signifikan pada saat ini. Tercatat bahwa 30% dari perdagangan online merupakan konsumsi baru. Ini menangkap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau sebelumnya dengan digitalisasi. Yang kedua, ekonomi digital juga menyediakan 26 juta lapangan pekerjaan baru di bidang usaha mikro, kecil, menengah. Jadi ini juga merupakan sebuah perkembangan yang positif, bahwa dengan digitalisasi ini mampu membuka lapangan pekerjaan secara lebih luas. Yang ketiga, kita lihat juga bahwa lebih dari 35% pendapatan dihasilkan dari e-commerce ini oleh perempuan. Jadi sini emansipasi peran perempuan di dalam digitalisasi. Dan 25% konsumennya yang di luar Jawa ini bisa menikmati penghematan sebesar 11-25%. Dan ini tentunya merupakan sebuah perkembangan positif dari terus berkembangnya digitalisasi. Namun kita lihat juga berkembangnya digitalisasi ini ibarat pisau bermata dua, dan juga membawa beberapa hal yang perlu kita mitigasi. Paling enggak ada 3 resiko yang perlu kita kendalikan. Yang pertama adalah bagaimana digitalisasi ini bisa berdampak positif terhadap upaya kita untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan juga inklusi ekonomi keuangan dalam jangka panjang. Jadi ini inklusi ekonomi keuangan dalam jangka panjang dimaksudkan bahwa digitalisasi mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara lebih luas. Yang kedua, resikonya yang perlu kita mitigasi adalah
harus terjaganya kredibilitas dan juga integritas, sehingga kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan akan terus terjaga. Dan bagi Bank Indonesia, arus digitalisasi yang salah justru akan mendistorsi peredaran uang serta mengganggu stabilitas moneter dan juga stabilitas sistem keuangan. Jadi ketiga risiko ini perlu kita kelola bersama melalui sebuah pengaturan, melalui sebuah regulasi, akan tetapi pengaturan dan regulasi tersebut harus seimbang, jadi industri digital itu bisa tumbuh, sementara regulasinya juga bisa memberikan iklim yang sehat bagi terus berkembangnya ekonomi digital di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut ke slide 14. Bagaimana sebenarnya Bank Indonesia sebagai bank sentral menyeimbangkan kepentingan untuk go digital dan terus memelihara stabilitasnya. Kita lihat di slide 15, Bank Indonesia sudah menerbitkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025 yang memberikan panduan arah kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran pada era digital dalam rangka membentuk ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif. Paling tidak di dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025 ini ada 5 hal yang menjadi fokus untuk dikembangkan. Pertama adalah open banking, kedua adalah sistem pembayaran retail, yang ketiga kita menyiapkan infrastruktur pasar keuangan, data serta pengaturan dan perizinan, dan juga yang kelima adalah pengawasannya. Ini merupakan 5 hal yang akan terus kita kembangkan. Dan BSPI ini atau Blueprint ini diimplementasikan melalui 3 pendekatan, yaitu secara industri, secara ketentuan, juga yang ketiga adalah secara kolaboratif, melibatkan berbagai kementerian, termasuk juga pemerintah daerah. Dan kami harapkan dari Blueprint Sistem Pembayaran ini bisa menjadi navigasi di dalam transformasi ekonomi dan keuangan di era digital. Dan kami meyakini bahwa sistem pembayaran yang lancar akan menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan juga stabilitas sistem keuangan. 3 hal yang sangat terkait dengan tugas-tugas Bank Indonesia pada saat ini. Kemudian di slide 16, kita lihat bahwa Blueprint Sistem Pembayaran 2025 rasanya sudah sejalan dengan arahan Bapak Presiden terkait 5 langkah untuk mempercepat transformasi digital. Rencana pengembangan infrastruktur, sistem pembayaran, implementasi KRIS yang telah berjalan dengan berbagai model, serta struktur regulasi yang fleksibel, rasanya ini bisa memberikan daya dukung pada langkah percepatan transformasi digital di Indonesia menuju Indonesia maju. Dan kemudian di slide berikutnya, kita lihat bahwa mencermati pentingnya bersinergi dan juga akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia juga telah menetapkan beberapa kebijakan. Paling tidak di sini ada 4. Yang pertama adalah melalui kebijakan pricing dari sistem clearing nasional Bank Indonesia, yaitu memperpanjang masa berlaku pricing dari SKNBI itu sampai dengan 30 Desember 2021, dan juga melakukan pendalaman terhadap kajian kebijakan kartu kredit termasuk suku bunganya dan juga keterlambatan pembayarannya. Jadi kami sedang mengkaji untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui kebijakan pricing dan juga suku bunga kartu kredit. Yang kedua, kita melihat bahwa upaya BI yang akhir-akhir ini adalah mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan juga keuangan yang inklusif dan
efisien. Di sini dicapai dengan berbagai hal, antara lain meningkatkan limit transaksi kris dari sebelumnya 2 juta, kemudian menjadi 5 juta, dan juga kita terus memperkuat edukasi dan juga sosialisasi kris. Langkah ketiga adalah kita melakukan langkah antisipatif dalam rangka Idul Fitri 2021 yang akan sebentar lagi di bulan Mei. Pertama adalah memastikan keamanan, keandalan, dan kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua adalah memastikan penyediaan uang layak edar. Dan yang ketiga adalah memastikan transaksi non-tunai bisa terus berlangsung secara cepat, mudah, murah, dan juga handal. Dan yang keempat, di dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, kita juga memperluas layanan kas, khususnya penukaran uang oleh perbankan, serta edukasi rupiah kepada masyarakat, terutama pada bulan Ramadan, dalam rangka mengakselerasi program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, sebuah program baru dari Bank Indonesia agar supaya masyarakat Indonesia lebih cinta dan juga bangga terhadap penggunaan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, tidak hanya cinta dan bangga saja, tapi juga paham terhadap rupiah. Itulah ada 4 langkah kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang kami keluarkan di bulan April ini. Kemudian kita lihat beberapa langkah pengembangan juga akan kita lakukan di dalam transaksi melalui kris ini. Jadi transaksi melalui kris kita kembangkan juga, ada yang disebut kris tanpa tatap muka, ya. TTM ya, kris TTM ya. Jadi saat ini pembayaran menggunakan kris dapat dilakukan secara tanpa kontak fisik dan tetap memenuhi protokol social distancing. Jadi tidak perlu tatap muka, kita sebagai pembeli dan juga penjual bisa saling bertransaksi. Yang kedua juga kris kita lakukan nanti untuk sebagai sarana tarik, transfer, dan juga setor uang di berbagai merchant yang bisa kita lakukan pada saat ini, juga bisa kita lakukan dengan menggunakan kris. Itu rencana pengembangan baik dari krisnya serta program-program Cinta, Bangga, dan juga Paham Rupiah. Dan kemudian sebenarnya bagaimana strategi kemandirian digital yang bisa kita lakukan ke depan untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Saya melihat bahwa Banten harus move forward, gitu ya. Kita melihat ada 3 hal yang perlu kita arrange bersama. Jadi Bank Indonesia bersama kementerian dan juga bersama perbankan serta pemerintah daerah. Pertama adalah memperluas infrastruktur dan juga instrumen digital. Ini saya rasa penting untuk memberikan keragaman layanan untuk masyarakat. Kedua adalah sinergitas stakeholder untuk mendorong digitalisasi. Jadi saya lihat di sini adalah peran dari pemimpin daerah, peran dari para regulator dan juga seluruh stakeholder, key stakeholder penting untuk terus menggaungkan pentingnya elektronifikasi. Dan yang ketiga, ini saya rasa perlu kita lakukan bersama, bagaimana kita melakukan sosialisasi dan juga edukasi semua SDM agar paham digital dan juga terbiasa menggunakan digital. Karena ini merupakan salah satu kunci bagi kita semua untuk tetap bertahan dan juga tetap inovatif dan kreatif di tengah perkembangan ekonomi digital. Saya rasa seperti itu 3 kunci di dalam kita mendorong kemandirian digital yang nantinya akan berdampak kepada kemandirian ekonomi menuju Indonesia maju. Jadi digital ini merupakan kunci untuk menuju Indonesia maju, dan digital juga harus
didukung dengan infrastruktur yang luas dan juga kesiapan dari masyarakat itu sendiri untuk go digital, baik dari transaksi ekonominya maupun dari aspek-aspek sosial lainnya yang perlu hidup di masyarakat untuk terus berkembang dengan sehat dan juga mampu mendukung pertumbuhan perekonomian di Provinsi Banten. Saya rasa itu yang kami sampaikan, dan sebagai penutup barangkali bisa saya sampaikan karena di sini adalah kesempatan saya untuk bertemu dengan seluruh Bapak Ibu dari perguruan dari PGRI. Saya tertarik sekali dengan quotes dari Bill Gates yang menyatakan bahwa teknologi adalah hanya sebuah alat dalam hal membuat anak-anak kita untuk bekerja sama dan juga memotivasi untuk menggunakan teknologi secara bijaksana. Guru adalah yang paling penting. Jadi saya rasa peran Bapak dan Ibu guru sangat menentukan kemandirian digital dan juga kemandirian ekonomi di masa depan. Dan karena itu, sekali lagi saya menyatakan bahwa betapa bangganya saya berada di forum ini, karena di tengah Bapak Ibu semua yang merupakan sosok pemberi inspirasi dan juga semangat serta ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kita semua, termasuk juga saya. Dulunya juga terus mengenyam pendidikan sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kekhilafan. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau diizinkan, saya minta izin untuk teman-teman di sini melakukan simulasi untuk transaksi kris secara digital. Kami persilahkan teman-teman BI yang sudah ada di lokasi. Sudah ada? Mohon izin, Pak Bagio. Baik, mohon izin. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa dulu kepada Pak Heru dan Pak Mario. Seharusnya sebelum kita lanjut tembak, mungkin sudah tidak tahu Pak Erwin dan Pak Mario sudah menanyakan sesuatu. Tapi sebelumnya kita akan melakukan simulasi kris yang nanti langsung dipandu oleh Pak Erwin. Untuk itu sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua PGRI Jawa Tengah Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD untuk melakukan simulasi. Berapa orang? Oh, dua orang. Satu lagi tadi peserta ya. Tapi yang pertama, silakan dipandu. Terima kasih ini Pak untuk untuk berkenan mensimulasi penggunaan kris. Tentunya nanti teman-teman di sana bisa kira-kira mau pilih souvenir yang mana, nanti pembayarannya bisa melalui kris. Di sana ada Mbak Dina ya? Ya, ada Mbak Dina. Oke, Mbak Dina, silakan. Mohon izin barangkali. Halo Mbak Dina. Bapaknya sudah memilih apa nih Mbak Dina? Nah ini Bapak Ibu-Ibu, Bapaknya mau scan nih. Nah langsung pakai aplikasi scan. Kurang mundur sedikit Bapak. Nah masuk ya Bapak. Ini atas nama Iamir Zelekom Bapak. Ya. Ini bisa diketik 12 aja Bapak. 12. Nah, lalu selesai di bawah sini Bapak. Nah, gitu. Langsung bayar Pak, nanti bayar. Yang biru, nah balik. Lalu kirim Bapak. Masukkan PIN-nya boleh. Pak Haji, jangan salah kirim saya ya Pak Haji ya. Nah, pembayaran berhasil nih. Tunjukkan ke kamera Bapak, boleh dong tepuk tangan yang dia Bapak. Boleh tepuk tangan dong. Boleh Bapak, ekspresinya berhasil Pak. Nah, udah berhasil Pak Erwin.
Apa nih yang dibelanjakan oleh Pak Haji ini apa nih? Gitu. Jadi terima kasih Bapak. Ya, saya rasa Bapak Ibu tadi simulasi ini kaitan dengan digital, jadi semuanya ada tunai dan luar biasa dan kita bisa digunakan. Jadi nggak perlu bawa uang di kantong betul-betul. Sekarang kita bawa HP saja selesai. Pak Erwin ya, terima kasih Pak Erwin. Sama-sama Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya dicoba oleh peserta yaitu Pak Hayat dari cabang PGRI Batu Ceper. Silakan Pak Hayat. Oh, di belakang ya? Di. Ya, yang tadi pakai aplikasi mobile banking Bapak, bisa pakai scan gitu. Dan sekarang ini mau coba pakai aplikasi Gojek, Bapak Ibu kalau punya aplikasi Gojek, itu bisa dipakai scan ini. Bisa, jadi satu QR ini bisa dipakai semua aplikasi ada gitu. Jadi kalau misalnya kita mengalami ada aplikasi Gopay, ShopeePay, Aja, Dana, itu kan masing-masing punya QR biasa. Sekarang ini Bank Indonesia menunjukkan namanya Kris. Jadi satu QR bisa digunakan oleh seluruh aplikasi pembayaran. Jadi cukup mudah, Bapak cukup caranya dengan scan aja, masukkan nominalnya, nah bisa dimasukkan 12 rupiah aja Bapak. Nah, boleh pembayaran berhasil langsung cepat sekali ya Bapak. Gimana Bapak? Silakan. Wah. Selamat Pak, selamat. Oke, luar biasa sekali ya. Boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Hayat dari PGRI Batu Ceper. Selanjutnya Bapak Ibu tadi sudah disimulasikan penggunaan kris di mudah. Artinya kita dengan menggunakan HP dalam satu jam kita bisa belajar kemana saja. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya masih ada waktu untuk kesempatan kita tanya jawab. Untuk itu bagi anggota PGRI yang ada di saluran Zoom yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangannya atau raise hand-nya. Nanti dipersilakan satu persatu. Termin yang pertama dipersilakan 3 penanya. Untuk yang di Wisma juga dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya. Dipersilakan Bapak Ibu. Ya, Pak. Yang di Zoom. Ya. Udah ada yang mau nanya, Pak? Kira-kira siapa? Bagi peserta di Zoom yang ingin bertanya, dipersilakan. Halo Pak. Ya, dipersilakan. Saya mau tanya Pak. Ya, dipersilakan langsung Bu. Halo. Pak mau tanya Pak. Ya, dipersilakan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Silakan Ibu lihat dulu, Fitria. Mau saya tanyakan langsung aja Pak, untuk jenis keamanan si kris ini bisa digunakan di mana saja? Apakah misalnya kita bertransaksi pembelanjaan di Matahari, kemudian di minuman Cata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk Ibu Ani silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Erwin mengenai keamanan data dan keamanan dana nasabah. Karena kan di era digital seperti ini, tren kejahatan cyber dunia perbankan semakin meningkat ya Pak. Bagaimana Bank Indonesia menjamin kami sebagai nasabah terhadap keamanan data dan dana kami? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Erwin. Langsung dijawab Pak dengan 2 pertanyaan ini atau gimana Pak Bagio? Halo Pak, bisa terdengar suara saya? Bisa ya Pak ya? Di sana terdengar Pak, kita yang tidak bisa mendengar. Oh iya. Jelas Pak. Silakan. Silakan Pak. Ya baik, baik. Jadi yang kalau tidak saya salah tangkap, yang pertanyaan pertama tadi adalah keamanan dari menggunakan transaksi kris ini seperti apa dan biayanya seperti apa, dan yang kedua adalah bagaimana dengan keamanan data dan nasabah. Terus ini juga terkait dengan tren kejahatan dan juga cyber pada akhir-akhir ini. Kalau boleh saya sampaikan di sini lewat kesempatan tadi pertanyaan ibu-ibu tadi. Kalau keamanan dari transaksi kris ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa penyelenggara jasa sistem pembayaran, dan tingkat keamanan dari penggunaan transaksi pembayaran melalui kris ini baik. Kenapa? Karena ini sudah memenuhi standar QR code yang memang dipersyaratkan secara internasional. Jadi sudah memenuhi syarat-syarat pembayaran ataupun syarat-syarat sistem pembayaran internasional melalui penggunaan QR code ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk menggunakan transaksi pembayaran melalui kris ini. Dan kris ini memang maksimum jumlah yang bisa dibayar itu 2 juta. Jadi ini juga sebagai langkah untuk memitigasi risiko apabila risiko katakanlah default itu terjadi. Dan karena selama ini case-nya juga relatif sedikit, transaksi pembayaran melalui kris ini kita tingkatkan menjadi maksimum 5 juta transaksi pembayaran melalui kris. Jadi dana Bapak Ibu semua yang ada di bank itu bisa kemudian terhubung dengan kris yang ada di penjual, dan dana yang keluar dari rekening Bapak Ibu hanya sebesar untuk kebutuhan transaksi yang melalui kris tersebut. Dan untuk maksimum transaksi melalui kris ini nanti di 1 Mei itu akan maksimumnya kita naikkan, yaitu sebesar 5 juta. Jadi insya Allah transaksi kris ini semakin nyaman buat masyarakat untuk digunakan karena cukup fleksibel. Jadi bisa sampai 5 juta memenuhi transaksi perekonomian di masyarakat pada saat ini. Yang kedua adalah keamanan data dan nasabah. Keamanan data dan nasabah ini juga menjadi perhatian kita. Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran dan juga Sistem Perbankan, dan juga Bapak-Bapak, Ibu semua yang ada di industri perbankan. Kenapa? Karena pertama, keamanan data dan juga nasabah ini harus menjadi prioritas dan harus menjadi perhatian dari IT sistem yang ada di sistem perbankan. Jadi memang kita meminta kepada pihak perbankan untuk terus memperkuat dan memitigasi
keamanan dari data nasabah yang ada di perbankan. Tentunya di sini ada beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh bank di dalam rangka penerapan dari IT sistem di perbankan yang terus diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Terus yang ketiga juga apakah memang ada biaya untuk penggunaan kris? Untuk penggunaan kris untuk transaksi di fasilitas umum seperti rumah ibadah ketika kita ingin melakukan sedekah atau persepuluhan, ataupun untuk di masjid ataupun di gereja ataupun rumah ibadah lain, itu memang tidak ada biayanya. Ketika kita menggunakan transaksi kris untuk sektor UMKM mikro maupun ultra mikro itu tidak ada biayanya. Untuk transaksi kris di sektor-sektor lain ini memang masih ada biayanya, itu tergantung dari transaksinya itu sebesar 0,5% dari transaksi yang dilakukan. Tapi untuk transaksi seperti untuk rumah ibadah, layanan kesehatan, serta untuk transaksi di UMKM mikro dan juga ultra mikro, itu tidak ada biayanya. Kenapa? Karena kita ingin mendorong penggunaan kris dan juga lebih mengefisienkan daripada pelaku ekonomi khususnya di UMKM. Demikian, Ibu, tanggapan dari pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Bapak dan Ibu, kalau masih ada yang bertanya dipersilakan. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Marinus, dipersilakan Pak Marinus. Peserta Zoom, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Pak Erwin? Mungkin. Pak Marinus masih bergabung di saluran Zoom? Ya, masih Pak. Ya, apakah saya tidak mengerti apa tadi Pak moderator saya belum mendengar tadi apa yang disampaikan. Pak Erwin bisa nyambung? Iya, tadi ada pertanyaan terkait dengan keamanan dari penggunaan kris buat nasabah, dan juga tadi juga di raise issue mengenai keamanan data dan nasabah dari penggunaan kris ini, gitu Pak. Jadi kalau dari kita memang untuk kris ini kan sebenarnya transaksinya dibatasin Pak. Saat ini kita maksimum 2 juta, dan juga nanti ke depan di tanggal 1 Mei kita juga meningkatkan jumlah transaksinya menjadi 5 juta. Ini juga pembatasan transaksi merupakan bagian dari kita untuk memitigasi risiko apabila terjadi fraud. Akan tetapi standar dari QR code yang sudah diterbitkan pada saat ini itu memang sudah memiliki standar keamanan internasional dari QR code ini. Jadi BI bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran selalu berupaya untuk memenuhi kriteria standar internasional untuk keamanan dari transaksi itu sendiri, Pak. Ya. Gitu, Pak. Saya kira sudah sangat jelas ya Pak siapa tadi Pak moderator, Pak Sekretaris. Pak Bagio. Yang disampaikan oleh Pak Bagio ya, disampaikan oleh Pak Erwin. Tentunya kita juga dari DPR terus mengawasi apa yang menjadi program-program dari Bank Indonesia sebagai mitra kerja kami di DPR, dan apa yang diterapkan di bawah tentunya sebelum di launching Bank Indonesia juga sudah menyampaikan, sudah membahas bersama dengan kami di DPR RI, termasuk soal keamanan data dan pembatasan jumlah pembayaran tadi merupakan salah satu model yang yang dipilih untuk menjaga
transaksi para nasabah sehingga kalaupun terjadi kesalahan fatal, Bank Indonesia masih bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Jadi tidak ada kerugian yang dilakukan tidak ada kerugian bagi nasabah kalau terjadi sesuatu. Saya kira demikian Pak Bagio, ya. Dan sudah sangat bagus, ya. Mudah-mudahan seluruh para guru nanti bayar gajinya juga pakai kris ya. Bisa juga ya Pak Erwin ya. Bisa Pak. Jadi ke rekening, terus kemudian apabila pegawai untuk membayar sesuatu itu bisa melalui kris juga gitu Kris Pak. juga, iya, iya. Jadi ada dua hal yang terkait Pak di dalam penggunaan kris ini. Pertama adalah masyarakat mempunyai rekening, rekeningnya itu ada di perbankan, tentunya di sini ada pengawasan dari data nasabah dan juga data rekening yang ada di bank tersebut. Ya. Gitu. Dan yang kedua adalah penggunaan dari dana tersebut untuk transaksi, gitu Pak. Dan penggunaan data tersebut untuk transaksi ini melalui kris tadi Pak, melalui kris yang memang sudah terhubung dengan beberapa penyelenggara jasa sistem pembayaran. Dan perlu diberitahu barangkali Pak Erwin bahwa histori dari transaksi nasabah itu juga tetap tersimpan di database-nya Bank Indonesia. Gitu. Iya Pak. Jadi memang histori dari data transaksi itu memang ada di dalam database Bank Indonesia. Dan histori dari data nasabah ataupun pengguna kris ini ke depan tentunya ini menjadi modal kita juga Pak, modal bagi perbankan ataupun PJSP. Pertama adalah untuk mengetahui behavior dari nasabah, gitu Pak, behavior dari nasabah. Mereka sukanya belanja apa, kayak gitu Pak ya. Jadi ini bisa dibaca dengan data analitik. Dan yang kedua adalah apabila UMKM ini cukup aktif di dalam transaksi, dan ini kelihatan juga di kris, dan ini juga menjadi modalitas untuk penyaluran kredit ataupun pemberian kredit untuk menyatakan bahwa UMKM ini cukup aktif, dan saya rasa ini juga menjadi modal bagi UMKM untuk memperoleh kredit nantinya. Gitu. Jadi ada track record ya Pak ya, track record yang bagus di dalam transaksi, itu Pak. Ya. Jadi ketahuan yang hemat dan yang boros ya Pak. Ya Pak, itu ketahuan. Silakan Pak Bagio, silakan. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Yang di dalam Islam ada yang ingin ditanyakan? Oh, ada. Silakan Pak Nasrullah. Ya baik, terima kasih moderator. Yang mau saya tanyakan adalah mengenai aplikasi kris ini, Pak. Bagaimana cara kita ya bisa selaku UMKM untuk mendapatkan kris ini? Apakah kita perlu membuka rekening atau seperti apa? Kemudian jika memang kita ingin membuka rekening yang selaku kita berapa biaya yang dikenakan ke pelaku UMKM. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nasrullah. Yang di dalam Islam PGRI masih ada? Cukup? Kami beri kesempatan satu sesi kembali untuk yang ada di saluran Zoom. Silakan. Ibu Yani Lestari mungkin ya, Pak. Ibu Yani Lestari. Ibu Yani Lestari. Ya, Yani Lestari. Silakan Ibu. Silakan. Di Zoom mengangkat tangan ya, mungkin mau bertanya. Silakan Ibu.
Ibu Yeni. Ibu Yeni. Sudah buka mic-nya Bu Yeni? Nggak muncul ya Pak. Atau mungkin bisa dijawab dulu aja Pak Erwin. Pertanyaan yang tadi. Baik, Pak Bagio, saya coba untuk menjawab tadi pertanyaannya. Ini ada penanya masuk? Ya. Mau bertanya dulu atau saya menjawab pertanyaan yang tadi, Pak? Mungkin dijawab dulu saja Pak. Dijawab dulu, oke Pak. Jadi kalau tidak saya salah tangkap tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan kris dan berapa biaya yang dikenakan. Kalau tidak salah seperti itu ya Pak ya. Jadi Pak, kalau kris ini memang biasanya diberikan kepada pelaku usaha ya Pak, ya pelaku ekonomi ataupun rumah ibadah. Jadi katakanlah kalau kita ingin membuka usaha, katakanlah ataupun kita punya usaha, katakanlah punya usaha roti gitu, usaha roti, maka kita bisa menghubungi bank gitu ya. Bank di sini ada 40 bank ataupun penyelenggara jasa sistem pembayaran yang bisa membantu Bapak Ibu semua untuk memiliki kris sebagai salah satu cara transaksi untuk pembayaran dari konsumen Bapak Ibu nantinya. Memang di sini untuk kris ada beberapa persyaratan dan saya rasa persyaratannya mudah saja, seperti KTP, terus rekening, giro ataupun tabungan dari Bapak Ibu semua, kemudian juga tentunya ada form permohonan pembukaan kris dan juga perlu NPWP khususnya kepada lembaga-lembaga gitu ya, korporasi yang memang melakukan usaha. Kan tetapi kalau belum memiliki NPWP, katakanlah untuk sektor ultramikro, katakanlah begitu, itu tidak apa-apa, nanti banknya yang akan membantu. Jadi pada intinya adalah tinggal kita setorkan beberapa identitas usaha maupun identitas pribadi dari pemilik usaha tersebut sehingga bisa memperoleh kris, gitu Pak. Berapa biaya yang dikenakan? Ini tidak ada. Bank tidak mengenakan biaya untuk pembukaan kris ini. Setahu kami seperti itu, Pak. Baik, sudah jelas ya Pak. Baik, Bapak Ibu di saluran itu masih ada yang ditanyakan. Mana ini? Silakan Ibu Yani mau bertanya. Ini muncul Ibu Yani, silakan. Suaranya tadi sempat terdengar. Nah, ini. Silakan Ibu Yani, pertanyaannya. Terima kasih Pak Marius. Penggunaan uang itu saya ambil, saya tarik, tapi saya berkurang karena saya ngambil 4 juta, satu saya berkurang. Nah, usulkan kepada seorang anggota DPR, saya setuju juga Pak. Bisa nggak waktu proses penyelesaian itu dipercepat? Karena ketika saya datang ke pihak bank yang bersangkutan, Pak tunggu 14 hari kerja.
bahkan paling cepat 10 hari. Kalau kita sedang butuh dengan keuangan seperti itu, bisa nggak tuh Pak, kalau prosesnya itu antar bank itu tidak sampai berlama-lama gitu Pak? Bapak kan punya otoritas kalau di DPR. Terima kasih Pak, saya Irwan dari pengurus PGRI Kota Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin tanggapi Pak Marinus sambil kita menunggu. Bagio bisa ulang pertanyaannya yang tadi 14 hari apa? Pengembaliannya Pak, pengembalian dana yang tertarik oleh sistem tadi Pak. Jadi pengalaman Bapak. Oke, ya. Barangkali yang tepat Pak Erwin ya bisa memberikan soal ini kan soal aturan ya yang sudah dibuat karena ini secara undang-undang kan sudah termasuk dalam kegiatan program Bank Indonesia. Nah, untuk program KRIS ini dibuat aturan khusus oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan KRIS. Barangkali Pak Erwin bisa memberikan informasi atau soal teknis jikalau pertanyaannya tadi terjadi. Ya, ya Pak. Mohon maaf, tadi saya hanya setengah Pak dapat pertanyaannya, dapat mendengar pertanyaannya. Spesifiknya, jadi dananya sudah tertarik ya Pak? Iya betul Pak. Ya mungkin begini Pak. Jadi ketika dia sudah menggunakan KRIS, begitu ya Pak pertanyaannya? Di ATM kebetulan Pak. Transaksi di ATM. Oh, I see. Oh, jadi ini rupanya kejadiannya di ATM, Pak. Iya, bukan di KRIS-nya, bukan. Bukan di KRIS-nya. Ya, silakan Pak Erwi. Ini juga bagian dari aturan Bank Indonesia. Iya, iya Bapak. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi ada transaksi penarikan. Kemudian ada default ada force major gitu ya Pak ya melalui transaksi ATM sini, kemudian ada 14 hari dana baru dikembalikan begitu ya Pak ya. Ya. Jadi pada intinya adalah ini ada proses cek and recheck lagi gitu Pak. Jadi untuk memastikan pihak banknya itu sistemnya itu memang terjadi default, dan defaultnya itu karena apa, dan yang kedua juga dia perlu memastikan tadi Pak, memang benar-benar terjadi default gitu Pak. Jadi ini memang ada proses standarnya 14 hari untuk memenuhi tata kelola dari penarikan yang seharusnya tidak terjadi di bank. Jadi memang ada tata kelola di perbankan yang memang sudah diatur. Akan tetapi apabila memang itu benar-benar terjadi tidak sesuai dengan keinginan nasabah, itu pastinya nanti akan dikembalikan. Dan dari sisi Bank Indonesia, kita sudah memiliki layanan perlindungan konsumen, di mana konsumen itu melalui BI Bicara bisa menyampaikan keluhannya terhadap berbagai risiko ataupun kejadian-kejadian yang konsumen alami, itu bisa disampaikan ke dalam BI Bicara, namanya BI Bicara Pak, nama aplikasinya BI Bicara, itu kemudian nanti akan kita kelola Pak keluhannya, untuk kemudian nanti kita sampaikan kepada bank. Jadi nanti akan kita sortir isunya mengenai apa, nanti kita akan sampaikan kepada bank, dan di situ juga ada service level agreement-nya untuk jumlah hari untuk penyelesaiannya, supaya pihak perbankan yang dikomplain gitu ya oleh nasabahnya bisa segera memberikan jawaban atas komplain dari nasabah tersebut. Gitu Pak. Ya. Lantaran ke bank tertentu lah gitu, tahu harus menunggu proses 10 hari. Ya, yang saya usul, apakah ada solusi untuk bisa lebih cepat gitu? Jangan menunggu 10 hari atau 14 hari kerja. Makasih Pak, kalau agak ekstrim di pertanyaannya.
Ya Pak, terima kasih. Memang ada service levelnya ya Pak ya. Paling lama adalah 14 hari gitu Pak. Paling lama itu 14 hari. Tentunya perbankan apabila semua sudah clear tentunya akan memberikan respon Pak terhadap komplain dari nasabah. Dan kami akan catat Pak, ini juga bisa menjadi masukan dari bagian dari ketentuan pelindungan konsumen yang memang sedang kita galakkan. Terima kasih Pak atas masukannya. Sama-sama Pak. Baik. Di chat room ada pertanyaan Pak dari Pak Setiawan di SD Karawaci Baru Pak. Bagaimana pelaku usaha yang sudah mempunyai NIB dan IUMK, apakah akan dipermudah ketika kok suka sama aku tuh? silakan Pak untuk ditanggapi Pak Erwin. Ya Pak, terima kasih Pak Setiawan pertanyaannya bagaimana dengan pelaku usaha yang sudah mempunyai NIB dan IUMK apakah akan dipermudah ketika akan menggunakan kris. Tentu Pak bahwa untuk penggunaan kris ini sangat mudah sekali dan juga standarnya ini sederhana saja Pak, bahwa apabila kita punya usaha dan juga kita sudah punya rekening bank yang ditunjuk, apalagi kita sudah punya NIB dan IUMK, ini tentunya akan lebih mudah untuk kita bisa melakukan permohonan untuk kita bisa punya kris gitu Pak. Tentu ini akan lebih mempermudah untuk penggunaan krisnya gitu Pak. Jadi untuk detailnya Pak, untuk segala persyaratan apabila Bapak Ibu semua memiliki usaha dan ingin membuka ataupun ingin memiliki kris sebagai salah satu cara pembayaran, ini sebenarnya bisa dikonsultasikan kepada kami. Dan kebetulan di sana juga ada Mbak Dina, jadi bisa ditanyakan langsung oleh Mbak Dina Pak. Gitu. Jadi prinsipnya perbankan pasti akan menyambut positif Pak apabila ada UMKM ataupun pelaku usaha yang ingin menggunakan kris sebagai salah satu cara pembayarannya. Begitu Pak. Ya, Saya coba langsung menjawab ya Pak ya dari pertanyaan ya, Pak. ada pertanyaan baru. Ya, ada pertanyaan dari Bapak Suhaidi. Apabila HP hilang dan menyimpan data kris, apakah orang lain bisa menggunakan? Apabila pemilik HP tidak sempat menutup HP-nya atau tidak terkunci HP-nya. Jadi untuk transaksi pembayaran melalui kris itu adalah transaksi yang dihubungkan dengan sejumlah dana yang tidak ada di akun yang bersangkutan. Dan untuk transaksi kris ini seperti tadi yang didemokan oleh Mbak Dina, bahwa untuk kris ini ada password gitu ya, untuk password gitu untuk yang untuk bertransaksi. Jadi katakanlah saya ingin membayar sebesar 200.000 untuk pembelian kaos katakanlah dari Matahari Department Store, kemudian saya saya dekatkan HP saya dengan krisnya, kemudian nanti akan diminta jumlah berapa yang dibayar, saya ketikkan 200.000, kemudian saya ketikkan confirm, kemudian nanti akan diminta password dari penggunaan kris saya. Jadi apabila HP hilang sepanjang passwordnya
tetap ada di Bapak Ibu semua, tidak akan tergunakan uang yang ada di kris Bapak Ibu semua. Jadi password memegang peranan penting. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Kurdi Hartono. Pak Kurdi Hartono AJ namanya nih, dari YouTube ya. Pertanyaannya mohon penjelasan bagaimana cara webinar bekerja dan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Mungkin bisa dipilih, ini pertanyaan tentang webinar ya Pak ya? Tentang webinar bekerja. Mungkin bisa dipilih pertanyaan yang lain. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, ya, kita akan mendengar pernyataan penutup yang pertama dari Pak Erwin dan yang kedua dari Pak Marinus. Silakan Pak Erwin. Silakan Pak Erwin yang duluan. Ya, silakan Pak Erwin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terus terang ini merupakan kesempatan yang sangat baik dan juga sangat berharga buat kita semua di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dukungan Pak Marinus Gea di dalam kita bersama-sama terus mengembangkan ekonomi digital, dan juga terima kasih Pak atas dukungan dan supportnya dari Komisi 11 kepada Bank Indonesia untuk terus bisa melaksanakan blueprint sistem pembayaran Indonesia yang mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk menuju Indonesia maju. Dan di kesempatan hari ini secara khusus saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada PGRI Tangerang dan juga seluruh anggotanya atas kesempatan kepada kami untuk sharing tentang ekonomi digital, di mana salah satunya yang sudah kita mulai adalah melalui kris ini. Dan seperti yang saya sampaikan di akhir presentasi, saya teringat sekali pada pandangan dari Bill Gates yang menyatakan bahwa teknologi itu hanyalah sebuah alat dalam hal membuat anak-anak kita bisa bekerja sama, dan juga motivasi guru adalah yang paling penting. Jadi saya rasa forum hari ini sangat penting sekali. Terima kasih Pak Gea dan juga Bapak Ibu semua atas kesempatan kepada kita, karena betapa pentingnya peran dari sosok guru untuk memberikan inspirasi kepada anak didik kita semua. Dan insya Allah generasi muda Indonesia tumbuh sehat dan juga siap untuk menghadapi perkembangan ekonomi digital yang semakin maju di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi. Salut untuk Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Erwin. Selanjutnya Pak Marinus, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Bagio. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru, seluruh anggota PGRI, seluruh jajaran pengurus, Pak Ketua, Pak Haji Jamaluddin, Pak Sekretaris, Pak Bagio, dan seluruh jajaran pengurus yang sudah berpartisipasi untuk bisa bersama-sama mengenal, mengetahui perkembangan teknologi digital yang ada di lingkungan kita, yang terus berkembang tanpa kita sadari, dan membuat kita masuk di dalamnya dan harus masuk di dalamnya. Oleh karena itu, pada hari ini, terima kasih kepada seluruh guru-guru. Saya percaya bahwa guru-guru tidak hanya mengajar, tidak hanya cukup untuk mengajar di kelas, tetapi juga perlu mengenal perkembangan teknologi untuk diberitahukan kepada anak didik dan juga kepada keluarga-keluarga anak didik dan juga keluarga-keluarga Bapak Ibu sekalian. Dan supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada di dalam pikiran Bapak Ibu tentang teknologi yang terus berkembang ini, itulah gunanya kenapa kita hadir bersama-sama dengan Bank Indonesia, bersama dengan Pak Erwin dari Bank Indonesia Perwakilan Banten, dan seluruh jajaran yang telah memberikan informasi kepada kita
supaya semua program-program dari Bank Indonesia karena sangat terkait kehidupan sehari-hari masyarakat tentang uang, dan uang. Terima kasih Pak Erwin, dan kami mohon supaya jikalau ada perkembangan, jikalau ada informasi-informasi lebih lanjut yang kami ingin ketahui, terus kami juga siap sebagai masyarakat, sebagai bagian dari masyarakat, kami siap untuk terus mengupdate informasi tentang informasi-informasi yang baru. Karena hanya dengan itu, kalau kita mengenal informasi lebih baik, maka kita mampu membangun dan berkontribusi untuk membangun Indonesia. Terima kasih PGRI, terima kasih PGRI Jaya. Terima kasih Bank Indonesia. Terima kasih Pak, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semua. Hampir 2 jam kita bersama, ya kita sudah diberikan banyak pencerahan terkait dengan ekonomi digital, khususnya kita secara mengenal aplikasi KRIS yang memudahkan kita dalam membayar sesuatu tanpa kita harus mengeluarkan uang secara cash. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya buat, baik disengaja atau tidak. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke pembawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan apresiasi sekali lagi untuk para narasumber kita. Bapak dan Ibu menyimak dari para narasumber tadi, intinya adalah satu untuk semua hanya satu. Artinya di masa pandemi ini sangat besar sekali. Kita hanya untuk membeli susu anak saja sampai harus keluar rumah. Dan solusinya Bank Indonesia mengeluarkan satu solusi cerdas dengan tadi mudah-mudahan inovasi di bidang keuangan ini bisa dimanfaatkan oleh para peserta webinar sekarang. Bapak Ibu, sampai kita di penghujung acara, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat dan Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan teknologi ini dengan cerdas. Hidup jangan dibikin sulit. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa harus sulit? Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang hebat luar biasa, juga kepada Bapak Ketua PGRI sekaligus Bapak Kepala Dinas Penerbangan yang sudah memfasilitasi acara ini. Tetap semangat, stay at home. Sayang orang di sekitar kita. Saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin. Sama-sama Pak Gia, terima kasih Pak Bagio, terima kasih juga atas kesempatan kepada kami. In case ada pertanyaan lebih lanjut, kami dengan senang hati Pak untuk memberikan jawaban ataupun respon. Di sana ada Mbak Dina yang bisa membantu ataupun kontak person lebih lanjut untuk beberapa pertanyaan. Terima kasih sekali lagi Pak Gea dan Pak Bagio dan Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Ya. Terima kasih Pak. Aduh tadi maaf awal-awal agak kecet dikit tahunnya tadi.